nawarin rokok, ngandel. Berangkat ngandel. Ini namanya ngandel. Ya, berharap kepada manusia boleh, tapi terlalu berlebihan jangan. Ini mah udah memang ke puncak, udah tahu mau nginep, borokok 2 batang, mampus aja lu. Nah, ini harus ada, ya. Kalau enggak dia kolekan apa patungan, ya gitu. Tapi ada bekal yang kita bawa. 100.000, 50.000 cukup gak ke puncak? Cukup gak? 50.000 ke puncak cukup gak? Kagak. Lu bawa berapa? 100.000 minim banget itu. Itu juga makannya di warteg. 1 bungkus berdua. Ya, buburnya juga 1 piring, 1 mangkok minta sendok 2. Lu bawa cepet timbang pas-pasan doang. Nah, kalau ban kempes bocor, dorong bareng-bareng. Jilatin aja. Sini ke orang tuh, tadi ban baru di Bogor. Mau ke Bogor aja modalnya banyak, butuh modal. Sama kayak orang mau ngelamar, butuh modal nggak? Butuh. Belum supirnya, belum bensin mobilnya, belum beli parselnya, belum beli cincinnya buat dimasukin dalam jarimu yang manis. Apalagi perjalanan jauh, butuh modal nggak? Kalau nggak punya modal berarti modal nih. Nah, butuh kita perjalanan jauh. Bagaimana dengan akhirat yang sangat jauh? Akhirat yang tempat kembali kita semua kelak nanti. Perjalanan yang dekat saja, ke Bogor, ke Sukabumi, ke Bandung, Tangerang, ya, ke apa namanya, Banten, ya, ke Ciseeng, ya, kemana aja kita butuh dengan modal. Bagaimana kita nanti kembali? Maka kata orang, apa namanya, kata dalam Wahyu Zabur, orang yang berakal, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapin modalnya buat kembali. Apa modal kita untuk kembali? 1, sholat, jangan ditinggalin sholat. Apa modal kita buat kembali? Berbakti sama orang tua. Ini jangan jadi anak kerjaan nyusahin aja sama orang tua. Jangan bahagiain orang tua. Tapi orang tua saya mulu, saya selalu salah di mata orang tua. Kalau selalu salah di mata orang tua, pindah ke kuping. Di mata salah, pindah kuping. Di kuping salah, pindah ke tengkok. Di tengkok salah, pindah ke belakang. Jangan dijawab orang tua itu kalau marah sama kita. Lebih baik diam. Ketika menghadapi orang tua yang mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita untuk melakukan berbakti atau baik, tapi masih salah, udah nggak ada kalam, diam. Mungkin kekecewaan kita jadi wasilah penghapusnya dosa-dosa. Itu sudah, enjoy aja. Yang penting besok bisa minta rokok di Samsul lagi mau bawa. Iya, ya, orang tua mah sudah full buat kita. Ini modal berbakti sama orang tua. Modal kita apa lagi? Puasa Ramadan. Modal kita apa lagi? Bayar zakat. Modal kita apa lagi? Ngikut ngaji di majelis ilmu. Ini modal juga, bekal. Karena apa? Orang yang lagi ngaji berarti orang yang lagi duduk di atas sayap malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Malaikat itu membuka besar sayapnya untuk siapa? Ridwan li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Nih, lu lagi pada naik di atas sayap malaikat. Tuh, yang di depan di sayap, yang di tengah di sayap, yang di belakang pinggir sayap. Makanya nanti kalau kedapatan kerupuk doang ya wajar di pinggir. Orang kalau biasa main di pinggir suka ketiup angin. Nah, kalau yang mainnya di tengah atau di
ini ya, itu lebih kuat karena bawahannya kuat, sayap. Ya, ini kita semua lagi di sayap malaikat. Kita semua lagi di sayap malaikat. Orang yang lagi belajar, lagi ngaji, lagi talib itu di sayap malaikat. Ini salah satu juga bekal buat kita nanti balik ke. Apalagi bekal, sering dikecewain orang, sering disakitin orang, ya, sering juga dibuat tidak dihargain apa yang kita kerjakan oleh orang. Itu bekal. Jangan takut kekecewaan kita kepada orang lain, ya, kemudian juga sakitnya hati kita karena sikap orang lain. Itu juga jadi satu amal jariyah yang kelak nanti kita akan tuai saat kita di akhirat. Amin. Berarti semakin banyak kecewa, semakin banyak bekal. Kalau kekecewaannya dia tidak balas, kalau kekecewaannya dia ikhlasin. Makanya ikhlas itu susah. Ikhlas itu susah. Sebab apa? Bekalnya nggak kelihatan dengan kasat mata. Bekalnya nggak kelihatan dengan kasat mata. Dan bekalnya bukan buat di sini, buat di hari ma'ad nanti, yaitu di hari kiamat. Jadi kita semua butuh Yang kedua, wa mu'natul ma'ash, ya, modal ma'ash buat kehidupan. Semua kita butuh modal buat hidup. Bagaimana biar modal ini, hidup kita ini nyaman? Cari yang halal. Cari yang halal. Ini dijelaskan di poin ketiga nanti. Wa talabul ladzatil halal. Cari kelezatan yang halal, tinggalin yang haram. Demen saya begitu saat topik ngomong, saya kapok nggak mau kredit lagi. Demen saya begitu Bang Rusman ngomong, saya kapok nggak mau kredit lagi. Kenapa? Ketiban sama utang, ketutup sama kepusingan gara-gara utang. Orang kredit kan berarti orang siap utang. Karena apa? Saya kecewa dengan riba. Lah udah jelas Allah bilang wa halallahu al-bai'a wa halallahu al-bai'a wa harrama. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jangan lagi pakai minjem duit. Kemarin ada orang datang ke saya, Masya Allah, saya biasanya bangun subuh jam 4, belum azan udah bangun. Tapi selama saya minjem duit buat bangun rumah, minjemnya di bank, ya saya nggak sebutin nama banknya, kemudian tiap bulannya ada bunga-bunganya. Sekarang saya nggak pernah lagi bangun jam 4, bangun saya selalu jam 6. Itu ada kaitannya apa enggak? Terus dia bilang, ya karena dia lihat YouTube saya mungkin. Dia kata, saya ngimpi begitu satu hari saya minjem di Bank BRI, ya kesetujuan. Ya. Terus kemudian saya ngimpi apa? Ngimpi orang tua saya datang berzina dengan saya. Nauzubillahi min dzalik. Apa kaitannya dengan sekarang saya nggak pernah bisa bangun jam 4, selalu bangun saya jam 4. Saya bilang, zina dengan orang tua itu dosa besar. Nah, Anda minjam uang dengan bank yang membantu mereka untuk bertambah-tambah, semakin lama bayarnya semakin besar bunga yang harus kita bayar ke mereka. Itu juga nggak tepat dalam syariat. Nah, kaitan itu nggak boleh, maka itu bagus ditegur lewat mimpi langsung. Saya bilang, terus gimana? Udah terlanjur. Caranya bagaimana? Caranya ya ini, berarti Anda cari orang buat nutupin, sisanya langsung gabrukin, jangan pakai ditunggu bulan lagi. Ya, nggak bisa, orang mana ada yang mau. Nah, ini kadang kita mohon maaf sekali lagi. Ini fakta dan banyak kejadian siapa. Kadang kita menganggap, oh nggak ada, sisanya masih 30 juta, saya nggak bisa. Anda punya usaha, Anda takut sama Allah. Janji Allah nggak pernah meleset loh. Janji Allah nggak pernah salah loh. Anda punya usaha, jual warung Anda. Anda punya motor, jual motor Anda. Anda punya kasur, punya kulkas di rumah, jual.
Kalau nggak punya, ketemu sama orang yang minjem untuk nutup semuanya, jual Banda Anda, bayar itu. Asal bini lu jangan dijual juga. Itu kan Banda Anda, jangan bilang nggak punya karena punya hutang. Lantas sudah ditunjukin sama Allah melalui mimpi, auzubillah min dzalik, berzina dengan orang tuanya. Anda punya barang, punya sepatu, punya sendal, punya baju, punya apa, itu jual. Kalau Anda hijrah nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah takut, Allah ganti. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik buat dia. Para sahabat itu tinggalkan semua istrinya, tinggalkan semua anaknya, tinggalkan semua rumahnya di Mekah untuk pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah jadi muhajirin. Sampai di sana dia dapat istri nggak? Dapat. Orang Ansor itu pada memberikan, istri saya ada 4, nih buat antum. Nih rumah saya ada banyak, nih buat antum. Kebun saya ada banyak, nih buat antum. Di Mekah ngontrak, di sono rumahnya gede. Itu orang yang nggak takut bahwa Allah akan menolongnya. Kalau Anda tinggalkan sesuatu yang jelas haram, yang jelas dilarang oleh agama, nggak usah takut bahwa Allah akan ganti Anda. Dulu teman saya pada mabok. Sekarang kalau saya ikut ngaji, saya nggak punya teman lagi. Anda lebih banyak lagi temannya yang ngaji. Anda bisa ketemu lagi sama teman-teman yang sholat. Anda bisa ditemukan lagi sama Allah, teman-teman. Orang kalau temannya mabok kan, sama teman sholat bagusan mana? Teman jual Anda. Kalau Anda udah usaha minjem ke sana-sana nggak temu, nggak ada teman yang punya, ya lu minjemnya 30 juta, susah ya, susah. Banda Anda yang Anda punya usaha apa sekarang? Ya jual es, atau punya usaha apa? Toko, jual, nggak usah takut. Ini udah dikasih peringatan yang dahsyat dari Allah, berat ini peringatan. Nauzubillah, mimpi dengan orang tua berzina, tinggalkan. Oh begitu. Insya Allah Allah akan ganti solusinya. Dan sudah masuk puluhan, ya kalau saya nggak lebay ratusan DM masuk ke saya, bicara soal riba. Semuanya nggak ada ceritanya yang enak. Hampir semuanya nggak ada ceritanya yang enak. Ada yang sekarang udah akhir-akhir, udah awalnya memang dia lagi berjeger PNS, duitnya banyak di atas angin, ya kemudian bisa kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit KPR, apa semuanya dia bisa kreditin, kekal. Nggak ada yang tahu, copot dari jabatannya, dilepas dari jabatannya tuh kreditnya pun nggak. Nggak ada yang tahu, datang corona, datang apa musibah, hancur nggak? Zaman orang sekarang nih yang lagi ada, ya posisi COVID-19, COVID-19 ini, banyak orang yang kredit pada hancur, pusing, bingung, tinggalkan karena emang Allah udah. Makanya kan begini, orang yang punya rezeki untuk beli motor apa yang paling murah? Astrea. Beli Astrea karena rezeki lu lagi bisa beli Astrea. Sambil berdoa sama Allah, mudah-mudahan ya bulan depan berikutnya ada rezeki tambahan. Coba lihat orang yang bisa memanfaatkan keuangannya dengan rezeki yang memang Allah gariskan menjadi takdirnya dan dia aplikasikan dalam rasa syukurnya, itu justru girangnya lebih banyak. Dapat 2 bulan, dapat warisan, dapat 2 bulan, ada yang nggak ngasih duit gede, dan itu dari Astrea naik ke Mio, tinggi banget ya, Mio dulu. Iya, dari ke Mio. Bulan Oktober punya Astrea, bulan Desember udah punya Mio. Besok bulan Januari nambah lagi rezeki, ganti lagi dari Mio ke Xenia, dari Mio ke Nmax atau ke Vario, ya dari Mio ke Vario, naik lagi Nmax, kan jadi semuanya dijajalin, tahu motornya, jenis berbagai macam motor, tahu dan rasa syukurnya, alhamdulillah. Beda sama yang sama ekonominya, sama penghasilannya. Yang A tadi begitu ngelakuinnya, yang B langsung
Gua mah asal tekor, yang penting nyohor. Gua nggak mau kalah. Dia beli Astra, ya cemen. Gua beli Nmax. Lu ngapa beli motor kayak gitu? Kayak gua dong Nmax, padahal Nmax bunyinya dit tang. Boleh masih ngutang. Kok bangga punya boleh kredit sambil ngejelekin orang? Padahal kebon. Mendingan yang syukur, yang jelas. Tuh, saat kita punya lagi, begitulah kehidupan. Maka ketika kita bisa mensyukuri yang kita diberikan sama Allah di saat ini, itulah yang menjadi kebahagiaan. Kunci bahagia itu ada pada rasa syukur kita kepada Allah. Ya, minggu ini emang akhir bulan, biasa ngerokoknya propos, biasa ngerokoknya nogo, biasa ngerokoknya ST. Sekarang udah lagi nih cing, ST sehat tentram Indonesia merah putih. Biasa ngerokoknya ya yang mahal-mahal cerutu. Tetapi karena akhir bulan ada, ya beli aja kujang mas, ya beli aja new normal, murah kan, 12.000. Nah apa-apa daripada mau maksain tetap pada nonggo sosro tapi utang. Akhirnya tuh dihisap mati. Kena air lagi. Nah ini, ya kan, mensyukuri nikmat Allah dengan wa mu'natul lima'ash wa talabul ladzatil halal, yaitu mencari kelezatan yang halal. Ketika kita sudah mencari sesuatu yang halal, Allah, walaupun kita harus keras keringat, susah payah, itu pahala. Enak loh jadi orang kerja juga itu. Orang kerja itu pulangnya capeknya dapat pahala. Insya Allah pulang gawe jam 7, masya Allah sampai rumah jam 7 mandi, ya kan, kepulesan, itu dapat pahala. Selama dia nyari rizkinya memang diniatin buat anak dan istrinya. Ini kan menghidupkan orang. Buat menghidupkan anak istri itu pahala udah. Nabi pernah ditanya, kasbil afdal, usaha apa, kerjaan apa yang paling utama? Rasulullah, kasbur rajul biyadihi, kerjaan orang pakai tangannya. Orang dulu itu pada kerjanya pakai tangan, kebanyakan tani, nyawah, pakai tangan sendiri. Gitu. Orang sekarang juga kerjanya pakai tangan, megang HP, buka aplikasi Shopee, aplikasi Tokopedia, pakai tangan juga. Kan jempol doang sampai kapalan. Kirim martabak. Kirim martabak, gitu. Kirim martabak. Ya, apa-apa yang penting halal. Ingat nih, ya, jangan sampai keluar dari majelis ini lagi. Ya, malam ini kita masih doyan sama yang halal. Nah, uzubillah, siap nyari yang halal? Insya Allah. Nggak usah takut. Oh, jadi penghasilan saya berkurang, jadi pendapatan saya berkurang. Nggak usah takut. Berkurang dari sisi mata manusia kita secara tapi keberkahan itu ada, insya Allah. Keberkahan itu ada. Daripada penghasilan banyak tapi dalam zona yang haram, anak dikit-dikit sakit, bini dikit-dikit marah mulu. Iya kan, dikit-dikit ente dibohongin sama orang, dikit-dikit ente disakitin sama orang, tuh gara-gara akhirnya harus keluar, habis juga. Hidup mah yang penting ada, asal kita mau ada tuh, asal kita mau cukup, mau makan ada, ya mau jalan-jalan ada, yang penting ada. Dan ada itu bisa kita rasakan saat kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum wa la in kafartum inna adabi. Mudah-mudahan Allah cukupin rezeki kita semua, Allah berkahin kita semua dengan yang halal, dan tidak keluar dari majlis ini yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya Allah mudahkan lunas. Mudah-mudahan hutangnya segera dimudahkan oleh Allah untuk dilunasi. Ya Rabbal
alamin. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan amal yang bermanfaat dan kelak nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin ya.